What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue lagi mampir di rumahnya Arif Brata. Siapa? Halo semuanya, what's up? Thank you banget gue diundang ke sini. Sama-sama dong bang. Sekali aja yang undang gue. Jauh banget rumahnya, sumpah. Jauh sekali posisinya. Lu mendingan ngundang gue ke rumah yang Makassar aja deh sekalian. Jelas, ya, memang. Jelas kalau 7 jam di perjalanan, 4 jam di perjalanan jelas itu. Iya, ini sudah Makassar sebenarnya. Ini udah Makassar. Jauh sekali memang. Aduh, tapi nanti kita bikin konten bareng ya, Rif, ya. Siap. Thank you banget udah diundang Iya. di sini. Nah, cuman gue pengen ngajak ngobrol aja dulu nih. Siap. Kalau gue sih pengalaman dulu ya, Rif, ya. Artinya Iya. mungkin lo udah pernah ngikutin beberapa talk show gue di YouTube segala macam. Iya. Kan gue tuh buta itu nggak dari lahir. Iya, betul. Nah, Saya dan dengar. gue juga mengalami masa-masa sulit di sekolah di mana gue dibully sama teman-teman gue gitu kan. Terus Iya, gue iya. juga ngerasa malu sama kondisi gue nggak terbuka sama mereka gitu yang mana sebenarnya ini harus diketahui sama orang tua kalau misalnya anak-anaknya punya disabilitas Iya, gitu. Jadi mereka harus aware dengan itu. Nah, tapi gue pengen nanya nih sama lu, Rik. Iya, betul. Siap. Lu pernah nggak sih di masa kecil lo atau masa kerja lo atau kapanpun itulah, lo tuh ngerasa yang malu banget dengan sesuatu yang nggak pernah lo bisa ubah? Pernah sih, pasti. Iya, pernah. Contohnya, Kerjaan orang tua yang tidak bisa diubah dong. nah betul, Iya. itu kan di luar kemampuan lo tuh. Iya, di luar kemampuan tuh. Nyokap lo kan penyanyi ya? kalau penyanyi, nggak salah? iya, biduan. Gitu, dia biduan. Terus sementara teman-teman yang lain tuh kan orang tuanya kadang polisi, Oke. guru, Ah. maksudnya pegawai-pegawai yang pada umumnya lah begitu. Lo aslinya ke Goa kan ya? Saya gua, iya, Dan lo berarti masa kecil lo waktu itu di Goa juga? di gua. Di Goa. Nah, Iya. mayoritas orang tua temen-temen lo apa? Itu PNS tadi kah? PNS, rata-rata guru, PNS. polisi, maksudnya ada gaji pensiun semua rata-rata. Oke. Ada gaji Sementara pensiun biduan semua. sawer. Iya, dia tergantung siapa yang sawer, siapa yang order begitu. Oke. Nah, pada saat itu tuh saya merasa beda dari yang lain. Bedanya mungkin kalau misalkan sekarang tuh bisa maksudnya dijadikan sudut pandang yang berbeda dong. Kalau misalkan saya sudah kenal stand up sekarang ini, Ya. jadi materi stand up. Tapi dulu itu betul-betul malu bang. Semalu apa lo? Semalu yang setiap ditanya orang tua kerja apa, saya mengalihkan pembicaraan. Oh, sepertinya investasi real estate di Ini gitu ya lo ya? iya, ini temboknya bagus warnanya begitu. Kadang-kadang begitu tuh. Apalagi misalkan ada kerja kelompok begitu di sekolah. Kita kerja kelompok di rumah tuh. Ini rumahnya siapa nih yang kita datangin? Kadang rumahku aja nih, teman saya. Rumahku orang tuaku lagi keluar kota, dinas gitu. Dinas. Ya, Bisa nonton bokep berarti. Ya bisa. Biasanya begitu. Nah, kadang tiba giliran rumahku. Ada aja saja alasan begitu. Karena kan kalau datang ke rumah buka pintu kan langsung sound keyboard begitu. Ngerti gua. Iya, bagaimana lah gambaran itu. Gitu. Karena teman-teman gue kan banyak ini juga, banyak Iya. yang musisi juga kan mereka kan. Betul. Terus. Nah, terus kadang Rip, bulan depan di rumahmu ya. Kadang saya, jangan. Cari alasan lah, rumahku dipakai seminar. Oh, nggak bisa, karena rumah saya keluar kota. Rumahnya keluar kota. Rumah saya keluar kota tuh. Nggak tahu kenapa kayak merasa malu ya, padahal sebenarnya tidak ada masalah sih. Iya. Tidak ada juga yang ada pengalaman yang sampai dibully gitu. Lalu nyokap biduan, bokap Iya pemain organ tunggal itu. Pemain organ tunggal juga. Iya, Oke. kadang dia style itunya musik-musik. Testing, halo, tes gitu-gitu. Cek satu itu tuh. Kadang kalau bapak saya sudah cek begitu, wah sudah tuh. Kadang tetangga tuh jantungnya kayak bassnya kan besar itu. Testing, halo gitu tuh. Itu jadi kadang merasa beda sama yang lain. Cuman beberapa kali juga berpikir
kayak kenapa mesti orang tua saya itu biduan ya? Betul. Kenapa mesti kau ambil kerjaan begini gitu? Karena terasa sekali Bang Jack kalau misalkan anak-anak yang lain tuh terasa cerdasnya. Oke. Karena dididik, maksudnya kalau pulang sekolah malam kan itu waktunya ngumpul sama keluarga. Ya, betul. Ngumpul sama keluarga artinya besok kok ada PR apa? Ini kita belajar ini. Sementara malam ibu saya ya menyanyi. Nyanyi. Keluar. Ya, keluar. Saya dititip karena kan pasti ininya malam kan. Malam. Jadinya malam. Iya. Kadang melihat teman-teman yang lain tuh, tadi malam nonton bareng-bareng sama ibu sinetron gini-gini kayak merasa aduh enaknya begitu ya. Saya malam-malam nonton sinetron tapi di warungnya orang begitu. Kadang dititip di situ, kadang ini. Nah, kalau bukan dititip saya ikut. Ikut. Nah, dari kecil Bang Jack, maksudnya umur berapa itu ya, balita. Saya sudah diajak untuk ikut di organ tunggal itu. Dan itu biasanya panggung-panggung ini. Iya, panggung rigging begitu. Panggungnya. Jadi kadang ya itu jadi materi saya juga, kadang saya tidur di bawah panggung. Oh gitu. Iya. Sebelah tukang son. Iya, makanya kan istirahatnya ke bawah panggung. Di bawah panggung iya. Sama biduan yang mau merokok. Nah itu makanya. Di bawah tuh. Yang kasihan tukang sonnya bangun-bangun. Ya Allah, anak siapa ini? Kok gue tiba-tiba punya anak? Gitu tuh. Jadi kadang dia yang kebeban. Anak-anak balita lain begitu Bang Jack. Tempat tidurnya kan pasti hiasannya cantik-cantik tuh mainan. Saya hiasan yang digantung tuh ya lampu sorot. Lampu sorot. Iya kadang juga sepatu biduan juga turun. Gitu tuh. Terus lo akhirnya bisa nerima kondisi itu kapan? Masih mulai? SMA, setelah SMA tuh masih kerja, bahkan itu saya belum mengaku begitu. Oh gitu. Bukan mengaku ya, tidak ada teman juga yang masih ada keberatan dan masih ada teman yang ini. Biasanya apa sih yang mereka bilang? Itu yang kayaknya paling membekas tuh pas SMP. SMP kan sudah sekolah di daerah yang ya maksudnya jauh lah dari rumah saya yang di Limbung itu ke Palangga. Nah, Palangga itu kalau yang di Limbung beberapa teman saya itu memang pekerjaannya, ada juga teman saya yang bapaknya biduan ada. Itu belum minder. Pas masuk SMP baru lihat tuh, kok ini diantar pakai mobil ini ya. Begitu-begitulah. Adalah minder-minder. Nah, pada saat sekolah disuruh perkenalkan diri. Perkenalkan diri nih. Iya, nama saya Arif, pekerjaan orang tua seniman. Saya tidak bilang biduan. Saya bilang seniman. Ada satu cewek teriak, seniman, ketawa. Biduan kali gitu-gitu. Di situ kena mental langsung kayak, serendah itu kah pekerjaan ini? Maksudnya serendah itulah pekerjaan biduan ini di mata orang-orang ya. Nah, itu saya berpikir kayak begitu dari perkataan teman saya yang bangsat ini. Saya emosi itu kadang perempuan tapi saya mau hantam kepalanya itu. Iya, kenapa kayak saking kesel dia waktu itu kan. Kayak apa sih pekerjaan orang tuamu apa sih sebenarnya? Nah, itu merasa saya minder, akhirnya ke bawah-bawah terus sampai ditutup begitu kayak jangan sampai ketahuan. Oke. Tapi teman-teman lo satu lingkungan nggak sih sama lo? Jadi mereka tahu orang tua lo. Justru lingkungan saya itu bukan teman-teman sekolah lagi, lingkungan saya tukang ojek. Iya, jadi beda. Nah, kadang di tongkrongan tukang ojek itu tidak ada, maksudnya pekerjaannya kan maksudnya beda-beda lagi kan. Ada yang bertani, ada yang ini. Jadi saya merasa di lingkungan itu kayak alhamdulillah sama nih satu circle saya ini. Sepemahaman lah begitu. Dibanding saya bergaul sama teman SMA saya yang ya itu tadi, ada yang kerja PNS, ada yang orang-orang kaya semua sih, kadang-kadang itu yang bikin saya minder. Pertanyaan gue juga adalah ketika lo ngerasa minder, malu dan lain sebagainya, ada nggak yang jadi tempat lo untuk ngomong atau bahkan lo beraniin untuk ngomong sama orang tua lo, Bu, saya tuh malu punya punya ibu yang biduan misalnya kayak gitu ya, atau bapak yang pekerjaannya hanya seniman gitu. Karena gue cerita di sisi gue ya. Kenapa gue ngangkat masalah memalukan ini? Karena gue dulu juga waktu gue ngerasa gue kehilangan penglihatan gue dan gue beda dengan anak-anak yang lain dan gue ngerasa malu, gue tuh nggak punya tempat curhat. Bahkan untuk ngomong sama nyokap bokap gue, padahal gue deket sama nyokap bokap gue gitu ya, tapi itu menjadi hal yang kayak tabu gitu loh, kayak masa gue kayak gini aja gue ngomong sih gitu, padahal
kalau sekarang nih udah dewasa gitu ya, gue pengen banget itu tidak terjadi sama anak-anak gue pengen kalau mereka ngerasa malu atau apa, ya udah paling enggak ngomong sama orang tua, ngomong sama temennya, siapapun yang mereka bisa. Kalau dalam kasus lo ada nggak yang akhirnya lo curhatin atau lo beban sendiri aja? Nah itu kayaknya beban sendiri aja. Ngomong sama orang tua juga kayak mau buka obrolan bagaimana ya, Bu, saya malu ibu biduan, nggak mungkin juga kan. Iya, jadi kayak dipendam aja begitu. Emang lo doang yang malu? Gue juga malu punya anak lo. Ngapain lo tidur di bawah panggung? Mungkin begitu ya. Gitu ya. Jadi tidak ada obrolan untuk Bu, saya malu. Terus teman curhat juga, saya tidak punya sahabat yang betul-betul dekat dan sampai tahu kau ini begini orangnya, tidak. Justru saya di sekolah itu bahkan di lingkungan terkenalnya kayak ya teman nongkrong yang asik aja mungkin ya, bisa bercanda begitu. Tapi di luar dari itu pulang ke rumah, parah itu kadang, apalagi sudah kalau mau masuk maghrib begitu, kayak aduh besok ke sekolah lagi nih. Karena merasa minder gitu. Karena pas deket-deket maghrib itu biasanya orang tua udah siap-siap mau keluar atau gimana? Nah iya bisa juga itu. Iya dia sudah naikin barang-barang soalnya ini. Gitu kan. Sendiri lagi itu saya. Itu terasa berat sekali sih karena saya udah nggak ikut lagi di ordin tunggalnya. Karena saya sudah sekolah, jadi takutnya besoknya saya telat. Jadi harus tinggal di rumah. Tinggal di rumah itu dititipin sama saudaranya bapak saya di samping rumah begitu. Jadi saya tumbuh besar dan ikut di keluarga mereka begitu. Ikut kayak oh begini ya. Saya lihat langsung kok, soalnya dia kan bidan begitu, PNS juga. Jadi merasa iri melihat sepupu saya begitu. Kadang dia diajarin nih, ini PR besok Bu, ada bapaknya di situ. Kan sudah pulang kerja semua. Bapaknya di situ ngajarin, ibunya ngajarin. Saya kayak aduh harusnya saya begini juga nih. Itu perasaan itu selalu memborbardir begitu Kak, sampai betul-betul tidak terbuka dan mengenal stand up. Setelah stand up baru kayak. Berarti berapa tahun tuh? Wah, lama itu. Berapa? Untuk ada 20 tahun. Ada kayaknya iya 20 tahun. mulai umur berapa? 20 kan? 2015 saya umur berapa itu lupa, 20 lah sekitar gitu. Cuman pada saat kerja kayaknya sudah terbuka lah. Karena ya sudah mungkin dewasa juga kan, berpikir kayak itu semua pekerjaan tidak mesti PNS, tidak mesti pegawai begitu segala macam. Akhirnya beberapa teman kerja yang dulu di S-Hadir itu kadang saya ajak ke rumah, baru dia tahu kau punya elektron. Bagus tuh, tiap hari karaokean dong. Begitu. Justru saya baru kayak iya juga ya maksudnya. Kenapa nggak dari dulu nih kayak gitu. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa mesti minder dengan biduan, kecuali ibu saya tuh seksi sekali bajunya, ini kan tidak juga. Dan paling bawa ular 2. Ada ularnya ya ternyata ya. Oke, nah sekarang gue mau nanya juga nih Rip. Profesi kita sebagai stand up comedian, pelawak lah taruhnya gitu betul, kan. Kadang-kadang kan juga suka malu-maluin ya. Betul. Karena gini, respect untuk pelawak-pelawak senior kayak Om Tesi, ya kan, terus siapa lagi yang mungkin teman-teman senior-senior di Sri Mulat itu kan sering tuh yang mereka melawak-melawak gitu ya, dan gue pernah dengar cerita juga kayak pelawak-pelawak senior itu anaknya banyak yang ini ngerasa malu gitu loh. Termasuk kalau nggak salah Om Tesi itu kan nama anaknya ya. Nah waktu kecil tuh anaknya tuh sempat malu karena bapaknya suka bebancian gitu ya di TV, terus dia akhirnya dibully gitu. Nah, pertanyaan gue ke lo pernah nggak melakukan sesuatu yang dikomplain orang, lu malu-maluin lo gitu, tapi lo sendiri ngerasa enggak, ini emang kerjaan santai gitu loh. Pernah nggak ada komplain kayak gitu? Atau mungkin pertama-tama lo stand up gitu atau gimana? Iya, kalau stand up sih alhamdulillah paling bukan malu, lebih ke menyinggung kan. Kalau stand up itu mungkin dari materi atau apa gitu. Kalau malu-maluin lebih ke istri aja begitu yang mengalami. Istri. Misalkan janganlah pakai baju cewek begitu. Nggak usah yang betul-betul mirip, pakai jilbab apa segala macam, jangan malu-maluin nanti. Emang lo pernah? Konten-konten misalkan konten IG begitu. Jadi saya menyiasatinya dengan pakai filter itu, ada filter di Instagram kayak ibu-ibu begitu. Nah saya pakai itu dan alhamdulillah itu konten bisa
banyak orang yang suka juga, jadi istri saya juga tidak merasa malu. Iya itu tuh. Kadang ada batasan-batasan dari istri, tidak usah aku pakai cewek-cewek begitu. Ada beberapa yang begitu juga. Jadi kadang saya berpikir, gimana ini ya? Oh, ada. Padahal menurut lu, wah ini. Oh iya, menurut saya ini lucu nih. Menghasilkan susu berkaleng-kaleng gitu. Baju-baju anak-anak dari situ. Ada di sini. Jangan selalu bilang, kok main HP terus. Tidak. Itu kita scroll. Kita pikir itu anak SMP bagaimana, kuliah dia bagaimana. Iya betul. Itu kita tuh paling nggak Pampers, oke ini uang pangkal SD. Iya, gitu. Nah, sekarang gue balik. Kalau yang menurut lo, pernah nggak lo melakukan sesuatu yang emang udah deh gue malu-malu deh. Kepepet misalnya atau apa gitu yang udah deh ini malu-maluin bodo amat dah gitu. Tapi gue lakukan, pernah nggak lo? Apa ya? Pernah tapi ya itu berhubungan dengan konten lagi. Konten waktu dan itu. Dan lo berpikir kayaknya gue nggak bakal lagi deh kayak gini, jadi kayak ada efek insatnya gitu. Iya. Pernah nggak ada kayak gitu? Ada sih. Waktu itu ada kontennya dari Komtung TV. Saya menjadi tuan ventriloquistnya Ical Kate. Oh iya. Jadi saya bikin kontennya itu sumpah itu menurut saya kayak aduh bikin malu sekali saya tapi ini tuntutan profesi yang iya ini bagus nih teman-teman Komtung termasuk Bang Danet juga bilang ini bisa bakalan bagus nih. Terus saya bilang yakin nih, tapi saya selalu yakin dari kata-kata Bang Danet, oke siap saya jalan saja, siap saya. Itu Bang, kita syutingnya di Ical jadi boneka. Ical jadi boneka, terus saya jadi pokoknya bajunya saya itu kayak dibikin kembar lah sama Ical. Naik di MRT. Astaga, di MRT. Iya, syuting di MRT, dia dandanan boneka begitu. Teman-teman Komtung bawa kamera, udah kamera tersembunyi begitu kan. Udah langsung dia hidup gitu. Set, hai ibu, hai cewek, cantik banget nih namanya. Tapi saking cringe-nya mungkin saking tidak lucunya dicuekin kita. Dicuekin. Duh jangan begitu Nacal. Ini mungkin tektokannya kita belum bagus juga ya. Kalau mungkin bagus tuh bisa jadi lucu. Karena maksudnya ada beberapa referensi tontonan begitu tuh di kereta luar negeri dia memang betul-betul boneka tapi itu orang-orang yang di dalam kereta seru dan terhibur. Nah bayangan kami itu seperti itu dong. Wah sampai diteriakin, ditepuk tangan. Ternyata orang-orang di Jakarta Bang cuek sekali. Sumpah tidak ada yang pakai headset sudah nonton di samping Ical. Halo. Saya ya Allah kalau tidak ini saya sudah pulang ini. Tapi itu tayang nggak? Tayang. Ada di YouTube tuh. Ada di YouTube. Betul masih ada sampai coba sekarang nanti ya. Dicari di yang kalau misalnya lo pernah nonton videonya silakan komen di bawah. Dan taruh linknya juga. Itu menurut saya malu sekali kayak tapi kalau lo berapa kali? Sekali kayaknya. Sekali doang. Ada 2 kali syutingnya tuh habis itu kita syuting depan gedung KPK. Gedung KPK waktu itu. Terus gombal-gombalin abang-abang ini kopi keliling. Itu sama ininya. Sama juga kontennya begitu. Modelnya si ventriloquist juga. Iya, modelnya begitu. Cuman kayak ya sudah saya putus urat malu saya nih demi konten. Pas pulang langsung ada yang DM, "Bang, ngapain tadi, Bang?" Ya, ada yang kenal. "Bang, ngapain tadi sih?" Ya Allah. Aduh. Ya, tapi itulah kadang-kadang kita perlu melakukan sesuatu yang harus yang berbeda, yang gila gitu ya, yang nggak kepikir sama orang dan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Iya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang ngapain sih begitu. Gitu. Iya. Tapi oke lah, itu satu pengalaman yang mungkin bisa di-share. Thank you banget ya Riz ya. Siap, Bang. Kita pendek aja, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Thank you banget. Gue sekali lagi udah mau datang di channel gue. Sama-sama. Ya. Siap. Sehat selalu dan buat lo yang pernah melakukan hal yang malu-maluin juga boleh komen di bawah. Nanti kita compare siapa yang paling memalukan dan gue akan blok kalian. Jangan lupa nanti influence buruk. Jangan lupa subscribe juga channel ini dong. Oh ya, jangan lupa subscribe. Like. Kalau channel lo apa? Arif Brata. Udah banyak sih kalau gue yang butuh. Sukses juga untuk show-nya Bang Blind Magic. Thank you. Siap. Gue udah didukung juga untuk promo. Siap. Jadi silakan like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan dengan mereka dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Thank you. Bye bye.